Channel. Today Mbak Yani akan menceritakan sebuah film yang berjudul Abu Lele rilisan tahun 2015. Bergenre petualangan fantasi, film ini menceritakan persahabatan yang tidak seperti biasanya lur. Soalnya biasanya kan antara manusia dan manusia, terus manusia dan hewan gitu-gitu kan ya. Namun kali ini antara manusia dan monster lur. Kira-kira bakal ngeri atau mengharukan ya? Oke, daripada kalian penasaran, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Di tengah kota yang padat, pada sebuah rooftop tampak Adam, seorang anak kecil, sedang menonton video kenangannya bersama Asaf mendiang kakaknya. Sementara di sisi lain, para polisi setempat terlihat sedang berusaha menangkap monster besar yang berbulu. Dia adalah Abu Lele. Makhluk ini dengan mudah bisa muncul dan menghilang. Dan karena keberadaannya terus diketahui oleh alat pendeteksi, Abu Lele akhirnya pergi ke sebuah gedung dan tanpa disengaja dia pergi ke gedung tempat Adam tinggal. Selanjutnya, karena sinyal Adam menutupi keberadaan monster di alat pendeteksi, polisi akhirnya mengakhiri pencarian Abu Lele. Adam sendiri adalah anak yang pendiam dan hampir tak memiliki teman di sekolahnya. Terbukti saat pulang sekolah, Adam yang sedang bermain basket malah dibully dan tak dibolehkan bermain. Bola yang dibawa Adam juga dilempar teman-temannya. Dan ketika bola itu menggelinding ke arah Hani, para anak rese di sana mulai gibahin pria petugas kebersihan tersebut dengan mengatakan jika Hani pernah membunuh seseorang dan mayatnya dia simpan di ruang petugas kebersihan. Selesai gibah, para anak itu pergi. Sementara Adam yang penasaran dengan gibahan para anak tadi segera masuk ke ruang petugas kebersihan. Di sana Adam menemukan foto Asaf mendiang kakaknya. Dia yang sedang membuka-buka isi kotak itu, kemudian mendengar suara botol minuman yang menggelinding. Setelah mengambil botol minuman tersebut, Adam yang penasaran apakah ada orang di ujung lorong sana, segera menggunakan kamera flashnya untuk memastikan. Dan ketika Adam melihat hasil bidikannya, dia terkejut karena ada sosok monster dengan sorot mata yang tajam. Adam yang lari terburu-buru tak sadar meninggalkan medali milik Asaf yang ia bawa. Setelah menaiki beberapa tangga, singkatnya sampailah Adam di apartemen rumahnya. Di sana Adam segera memberitahu apa yang baru saja dia lihat. Namun di sini ibunya hanya menganggap Adam halu, sementara ayahnya dia membuka kesempatan pada anaknya untuk menunjukkan apa yang dia lihat dengan pergi bersama ke tempat tersebut. Sampai di tempat, ayahnya yang sudah berkeliling tak melihat apapun walaupun dia telah menyalakan semua lampu di sana. Dia lalu menenangkan pikiran anaknya dengan bercerita jika dia dahulu juga merasakan hal yang sama. Setelah itu, walaupun masih penasaran, Adam akhirnya kembali pulang ke rumah bersama ayahnya. Paginya saat di sekolah, Adam dihukum karena dia mainan gadget saat jam pelajaran dan dia juga lupa mengerjakan PR. Untuk pertemuan berikutnya, Adam diberi tugas kelompok dan satu tim dengan Tamar, siswi paling pintar di kelasnya. Jelas di sini Adam merasa untung sementara Tamar sebaliknya. Pulang sekolah, Adam yang akan mengerjakan tugas pergi ke perpustakaan. Dia yang masih sangat penasaran dengan makhluk apa yang ditemukannya kemarin juga selalu membuka foto monster tersebut di HP-nya. Dan tak sengaja nih, Hani petugas kebersihan yang melihat foto itu tiba-tiba diam dan rautnya seperti berdialog. Aku tahu tentang makhluk tersebut. Karena raut wajahnya dapat dipahami Adam dengan mudah, anak ini segera mengejar Hani ke ruangannya. Awalnya Hani tak mau membukakan pintu untuk Adam. Namun ketika bocah ini mengatakan makhluk itu tahu namanya, akhirnya Hani membukakan pintu untuknya dan sedikit bercerita tentang pengalamannya dahulu yang juga pernah melihat Abu Lele. Menurut Hani, Abu Lele menyukai minuman limun. Dia juga hanya menunjukkan dirinya kepada anak yang spesial, atau dalam artian dia adalah anak yang sedang membutuhkan teman. Selanjutnya, Hani menyuruh Adam menghapus foto Abu Lele yang ada di HP-nya. Namun Adam tak mau dan dia memilih pergi. Adam lalu pergi ke supermarket untuk membeli limun rasa stroberi. Setelahnya, dia pergi ke ruangan petugas kebersihan dan berniat memberikan minuman itu kepada Abu Lele.
Dengan cepat Abu Lele menghabiskan botol pertama yang Adam kasih. Dan you know lur, si monster berkata apa? Enak, gitu lur katanya. Adam yang mendengar itu pun segera memberikan satu botol lagi kepadanya. Namun kali ini Adam tak mau jauh-jauh dari lorong agar dia bisa melihat sosok Abu Lele. Setelahnya Adam yang pulang mendapati ibunya sedang menangis di kamar Asaf. Di sini ibu juga sadar jika Adam telah mengambil medali milik Asaf. Adam yang selalu teringat akan kakaknya, malam itu pergi ke rooftop dengan membawa bola basket dan ponselnya. Kegiatan yang Adam lakukan di sana adalah seperti yang ada di awal film. Namun beberapa saat kemudian dia dikagetkan dengan Abu Lele yang tiba-tiba datang. Bocah pendiam ini terlihat sangat ketakutan, namun dia mencoba menenangkan diri dengan melemparkan bola dan mengajak monster itu bermain. Merasa nyaman, Adam meminta Abu Lele menjadi temannya. Namun monster tersebut tak mau menggunakan kata teman untuk persahabatan mereka, akan tetapi Afra. Mereka lalu bermain-main di rooftop. Tapi karena saking asiknya, Abu Lele malah melepas salah satu kondensor AC yang ada di sana dan dilempar sehingga aliran listrik di gedung itu dan sekitarnya terputus. Adam kemudian masuk ke rumah. Di sana Abu Lele diam-diam juga ikut, dan Adam yang sangat berusaha untuk merahasiakan adanya makhluk ini dari siapapun, segera meminta ayahnya keluar dari rumah dengan Adam yang meminta tolong dibelikan limun. Kemudian Adam masuk ke kamar bersama Abu Lele, dan sejak malam itu akhirnya Adam merasa tak kesepian karena dia telah menemukan pendengar yang baik. Besoknya para polisi yang salah satunya adalah Amihai masih tetap terus melakukan pencarian untuk menangkap Abu Lele. Di sisi lain, Adam terlibat perkelahian karena dia tak terima teman kelasnya sering menyebut mendiang kakaknya. Setelah mendapat teguran dari kepala sekolah, pulang sekolahnya, Adam pergi ke supermarket lagi untuk membeli limun. Di sana dia bertemu Amihai yang sudah mulai curiga dengan Adam karena sering membeli limun seperti minuman kesukaan para monster. Dia juga sedikit bercerita tentang masa kecilnya yang pernah melihat monster. Dan demi keselamatan, dia lalu memberikan kartu namanya kepada Adam. Adam yang tak menghiraukan perkataan Amihai memilih untuk pulang. Baru saja sampai, Adam dibuat marah oleh Abu Lele karena dia mengacaukan kamar kakaknya. Kemudian dia juga didatangi Tamar yang mengajaknya kerja kelompok. Tak bisa menolak, Adam segera membawa masuk Tamar ke rumah. Namun sebelumnya, dia memberi aba-aba kepada Abu Lele yang ada di sana untuk tidak berulah. Namun Abu Lele tak mengikuti perkataan Adam. Dia malah mengagetkan Tamar sehingga siswi pintar itu segera keluar dan akan menelpon polisi. Namun saat dia sedang melaporkan kejadian ini, Tamar melihat Adam yang sangat menyayangi Abu Lele. Karena merasa tertarik dan tak tega, akhirnya Tamar pun tak jadi melaporkan hal tersebut, dan sebagai tanda terima kasihnya, maka Adam harus mengajak dia bermain bersama Abu Lele. Namun sayangnya saat mereka akan bermain basket, rombongan anak-anak nakal juga ada di sana. Dan karena mereka terus menyebut nama Asaf, akhirnya Adam memilih pergi dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Adam dimarahi ibunya yang menganggap anaknya ini telah mengacaukan kamar mendiang Asaf. Bahkan bola basket yang jelas bukan milik Asaf juga diambil paksa oleh ibunya. Karena dia tak ingin barang Asaf dipakai oleh siapapun sekalipun itu Adam. Merasa sakit hati, Adam lalu melempar bola itu. Dia mengatakan apakah ibu akan melakukan hal yang sama jika saat itu dirinya yang meninggal. Dan ucapan itu berhasil membuat orang tua Adam tak bisa berkata apa-apa. Selanjutnya ibu Adam pergi ke kamar anak tersayangnya dan membereskan berbagai aksesoris yang ada di sana. Namun suaminya yang mulai memikirkan bagaimana perasaan Adam segera menyadarkan istrinya agar berhenti bersikap seperti ini. Di sisi lain, Adam pergi ke ruang petugas kebersihan. Di sana dia cerita kepada sahabat terbaiknya tentang cerita meninggalnya Asaf. Adam mengaku jika yang telah membunuh Asaf adalah dia. Kenapa Adam bicara seperti itu? Alasannya adalah karena saat malam kejadian, Adam yang tak berani pulang sendirian setelah membeli mouse di mall minta dijemput oleh Asaf.
Kakaknya kemudian on the way. Namun setelah menunggu berjam-jam, Asaf yang dinanti tak kunjung datang. Pada akhirnya ayah Adam yang datang menjemput. Dan di dalam mobil dia memberitahu jika Asaf kecelakaan. Dan saat mereka tiba di rumah sakit, dokter menyatakan jika Asaf telah meninggal. Begitulah kurang lebih ceritanya. Selama Adam bercerita, Abu Lele terlihat sangat mendengarkan dengan seksama layaknya seorang sahabat yang sedang dicurhati. Adam yang tak ingin berlarut sedih kemudian mengajak Abu Lele bermain. Namun kali ini monster itu tak mau. Hari berikutnya Adam yang lagi-lagi tak mengumpulkan tugas sekolah dipanggil liar guru mapelnya. Di sana sang guru mengatakan jika Adam lebih cocok sekolah di SLB saja. Tak terima Adam diperlakukan seperti itu, Abu Lele segera membalas perilaku jahat Yair. Selanjutnya Adam mengajak Abu Lele pergi bertemu dengan Tamar. Namun tak disangka keberadaan Adam telah diketahui oleh para polisi. Dan tak butuh waktu lama, mereka pun segera mendaratkan bius dosis tinggi menggunakan tembakannya di dada Abu Lele. Tak ingin Abu Lele tertangkap, Adam dan Tamar segera membawa Abu Lele kabur. Sementara para polisi kini telah mengepung sekolah dan mencari Abu Lele di berbagai lokasi. Di suatu ruangan terlihat Abu Lele sedang lemah dan tak bisa menghilang sebab efek dari obat bius tersebut. Karena dua anak itu tak tahu harus bagaimana, akhirnya mereka meminta bantuan kepada Henny. Awalnya Henny tak mau, namun karena dia kasihan, akhirnya dia pun mau membantu. Dan bentuk bantuan pria tersebut adalah: pertama, dia merahasiakan keberadaan mereka yang ada di ruang kerjanya dari polisi. Dan yang kedua, dia membawa mereka kabur dari sekolah melalui jendela rahasia. Dan setelah itu pergilah mereka ke sebuah pegunungan yang letaknya berada di belakang rumah sakit. Di sisi lain terlihat para polisi terus mengejarnya, bahkan sampai ikut masuk ke gua. Namun beberapa saat kemudian Adam dan kawan-kawan terkepung oleh polisi. Di sana Adam berusaha melindungi Abu Lele, tapi Amihai tetap saja merayu Adam agar melepaskan Abu Lele. Dia mengatakan jika Abu Lele tak benar-benar peduli dengan Adam. Namun Adam tak percaya dan dia terus menolak permintaan Amihai yang menyuruhnya menyerahkan Abu Lele. Tak berselang lama para Abu Lele lain yang ukurannya lebih besar mulai menampakkan diri. Namun di sini Amihai masih tetap saja merayu Adam. Dia lalu bercerita jika dahulu Amihai juga merasakan hal yang sama seperti Adam. Namun pada akhirnya Abu Lele meninggalkan dia. Lalu Adam pun menjawab, jika sekarang mungkin saatnya Amihai harus bersikap lebih dewasa serta mengintrospeksi diri juga mengapa dahulu Abu Lele meninggalkannya. Untuk sekian kalinya Amihai tetap tak terima. Dia masih tetap menyuruh para polisi menembak Abu Lele. Hingga akhirnya salah satu petugas di sana memberhentikan aksi Amihai yang dianggap terlalu egois sebab membawa rasa pribadinya ke tempat kerja. Karena Abu Lele telah dikembalikan ke tempat asalnya dan dia juga sudah dijemput oleh banyak saudaranya, dia pun akhirnya berpamitan kepada Adam, sahabat terbaiknya. Mereka lalu berpelukan. Sebelum benar-benar meninggalkan Adam, Abu Lele mengucapkan kata Afra kepada Adam yang berarti kita teman. Setelah itu Adam yang telah kembali ke apartemen pergi ke rooftop. Di sana dia yang merasa bersalah atas kematian kakaknya berterus terang kepada orang tuanya jika menurut Adam dirinya lah yang membuat Asaf meninggal. Lalu ibunya menjawab jika saat kejadian itu jalan memang licin. Pengendara di jalur berlawanan membelok dengan tiba-tiba dan Asaf yang tak sempat mengerem mengalami kecelakaan. Mereka lalu berpelukan. Beberapa bulan setelahnya, Adam yang sedang jalan-jalan tak sengaja bertemu seorang gadis yang membawa banyak limun rasa stroberi. Sadar apa yang dilakukan anak tersebut, Adam pun hanya bisa saling tersenyum dengannya dan film pun selesai. Begitulah kurang lebih kisah dari film Abu Lele. By the way, cukup menghibur ya lur filmnya.
Menurut Mbak Yani nih, film kalau ditonton bareng keluarga atau sahabat juga cocok banget sih. Dari film ini pesan moral yang dapat kita ambil salah satunya adalah jangan terlalu larut dalam kesedihan. Ini untuk ibunya Adam banget sih. Yaudah lur, sekian dulu video kali ini. Saya Mbak Yani dan tim mengucapkan matur nuwun, and see you.